Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya sangat berbahagia karena saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat tim kami pada webinar Abdimas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ketiga pada tanggal 11 November 2020. Dalam waktu 10 sampai dengan 15 menit ke depan, izinkan saya memaparkan hasil pengabdian masyarakat tim kami yang berjudul Literasi Keuangan untuk Bisnis Baru bagi Calon Magang di Jepang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Abdimas tim kami itu terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Noh Fitri Landong Namorasi Hombing. Saya ditemani oleh 2 orang teman saya, yaitu Bapak Aji Erlangga dan Bapak Amrizal. Pada slide pertama, saya akan memulai tentang abstrak dari pengabdian masyarakat tim kami. Literasi keuangan sebagai salah satu literasi dasar menawarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup serta kebutuhan dasar bagi semua orang untuk meminimalkan, menemukan solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan. Literasi keuangan juga memberikan pengetahuan tentang pengolahan, pemanfaatan sumber daya sebagai amunisi untuk pembentukan dan penguatan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki integritas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi, dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Jika literasi keuangan terkait dengan manajemen keuangan bisnis, hal ini adalah tentang bagaimana meningkatkan kemampuan calon wirausaha baru untuk membuat perencanaan dan pemrosesan keuangan untuk bisnis baru mereka. Dalam manajemen keuangan bisnis dibagi menjadi 3 bagian. 1. Kegiatan penggunaan dana. 2. Kegiatan perolehan dana. 3. Kegiatan pengawasan penggunaan dana. ITB Ahmad Dahlan melakukan program pelatihan untuk calon pemagang di Jepang dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen keuangan. Pengetahuan ini diberikan sebagai bekal bagi mereka sebelum meninggalkan magang di Jepang dan setelah kembali dari Jepang, sehingga mereka memahami manajemen keuangan dan bisnis secara sederhana. Kata kunci dari pengabdian masyarakat tim kami di sini adalah literasi keuangan, program pelatihan, prospek magang di Jepang. Selanjutnya, Bapak Ibu, prinsip dasar literasi keuangan. 1. Elemen keutuhan holistik. Literasi keuangan bersinergi dengan 5 literasi dasar lainnya dengan keterampilan abad ke-21. 2. Integrasi terintegrasi dengan kompetensi, kualitas karakter dengan 5 literasi dasar lainnya. Integrasi dengan berbagai bidang, baik sekolah, keluarga, dan masyarakat. 3. Responsif terhadap kearifan lokal dan ajaran agama di Indonesia. Berisi konten yang mempertimbangkan kearifan lokal dan ajaran agama yang sangat beragam di Indonesia. 4. Tanggap universal. Mempertimbangkan, merespon, dan memanfaatkan hal-hal yang berkaitan dengan literasi keuangan yang datang dari mana saja, dalam kurung universal. 5. Inklusif, merangkul semua pihak secara terbuka dan setara, membuka peluang atau peluang dan kemungkinan yang berasal dari pihak lain. 6.
partisipatif, melibatkan, memanfaatkan berbagai pemangku kepentingan literasi keuangan dan berbagai sumber daya yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan. 7. Pengembangan psikologi, sosial dan budaya yang sesuai. Materi literasi keuangan, program dan kegiatan sejalan dengan pengembangan individu, pengembangan sosial dan budaya yang mengelilingi atau menaungi individu. 8. Keberlanjutan. Semua program, kegiatan dan hasil harus berlanjut dan saling mendukung. 9. Keakuratan semua program, kegiatan dan hasil literasi keuangan harus bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan literasi dan dapat diakses dan ditinjau oleh pihak lain. Perumusan dalam melaksanakan pengabdian masyarakat di sini adalah 1. Alasan memilih lembaga keterampilan ini sebagai forum untuk kegiatan ini. 2. Tahapan apa yang diberikan untuk calon pemagang di Jepang. 3. Apa materi literasi keuangan untuk bisnis baru diajarkan kepada calon pemagang di Jepang. Tujuan kegiatan ini adalah materi literasi keuangan untuk usaha baru bagi calon magang di Jepang diberikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi calon pemagang di Jepang mengenai perencanaan, penggunaan, dan pemrosesan keuangan selama dan setelah mereka kembali dari Jepang. Metode pelaksanaannya, target kegiatan, meningkatkan jumlah layanan kepada masyarakat dalam rencana strategi pendidikan 2016 sampai dengan 2021. Pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan target, pendekatan pada masyarakat dalam kurung profesi, calon peserta magang Jepang tahun 2019. Sedangkan metode pelatihan di sini kita menggunakan ceramah, diskusi, praktek, problem solving. Jadwal kegiatan kami di sini kita sudah mulai dari tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019. Lokasinya itu ada 2 di LPK Mulia Mandiri dan LPK Bangkit. Kami pun melibatkan beberapa dosen sebagai trainer di dalam kegiatan ini. Sedangkan jumlah peserta itu bervariasi, ada yang 31 peserta, 18 peserta, 32 peserta, 45 peserta, bahkan sampai dengan 60 peserta. Tahap pelaksanaan kegiatan di sini dibagi menjadi 3: preparation, implementation, dan evaluation. Materi kegiatan pelatihan bagi calon magang di Jepang kami bagi 3 juga di sini: literasi keuangan gerakan nasional, studi kelayakan bisnis, literasi keuangan untuk bisnis baru. Kemudian selanjutnya, untuk materi tentang literasi keuangan, kami menjelaskan 6 keaksaraan dasar di dalam literasi. Hal ini kami berikan agar supaya para calon pemagang Jepang memahami tentang 6 keaksaraan dasar dalam literasi tersebut sebelum kami melanjutkan atau menjelaskan tentang literasi keuangan yang ada. Materi tentang studi atau materi tentang studi kelayakan bisnis baru di sini kita mulai. Yang pertama adalah langkah praktis untuk studi kelayakan bisnis. Dalam hal ini peserta diberikan penjelasan bagaimana membuat sebuah usaha baru melalui studi kelayakan bisnis, yang dimana prosesnya itu dari sebuah ide sampai start doing business. Para peserta pun juga di dalam materi tentang studi kelayakan bisnis ini kita ajarkan mereka tentang risiko keuangan pribadi. Nah, di sini kita jelaskan risiko apa saja, khususnya tentang risiko keuangan pribadi yang mereka hadapi, yang mereka jalankan, yang mereka terima selama ini.
Hal ini kita berikan untuk supaya nanti ketika mereka mau membuka suatu usaha, mereka sudah siap tahu apa yang akan terjadi jika mereka membuat sebuah bisnis baru. Kemudian di sini ada materi tentang literasi keuangan. Kami pun juga mengajarkan bagaimana peserta atau calon pemagang di Jepang ini mengelola uang sakunya selama mereka menjadi pemagang di Jepang, dan mereka setelah pulang dari Jepang untuk mengelola uang saku yang mereka miliki, uang saku yang mereka bawa dari hasil pemagangan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kami pun juga mengajarkan bagaimana peserta menghitung investasi untuk suatu usaha baru. Nah, untuk itu kami memberikan beberapa soal praktek yang harus mereka kerjakan di dalam kelas dalam rangka untuk menghitung investasi untuk usaha baru mereka. Selanjutnya, kami pun juga memberikan soal atau kasus agar mereka bisa menghitung tentang penjualan atau menghitung hasil penjualan dari usaha mereka. Kemudian, kami pun juga mengajarkan bagaimana menghitung biaya barang dalam melakukan suatu usaha mereka. Nah, ini contohnya bisa Bapak Ibu lihat di dalam slide yang sudah saya tampilkan berikut ini. Kami pun juga mengajarkan peserta bagaimana menghitung operasional kas bulanan pada usaha mereka. Agar mereka bisa lebih paham, kami memberikan juga sebuah soal atau kasus yang dimana mereka kerjakan secara individu maupun secara kelompok atau dengan diskusi bersama tentang operasional kas bulanan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami pun menjelaskan tentang biaya penyusutan. Di sini kami menjelaskan biaya-biaya apa saja yang harus dihadapi ketika mereka melakukan sebuah usaha, dan kami pun juga menjelaskan biaya penyusutan apa saja yang mereka akan temui ketika mereka melakukan sebuah kegiatan, dan bagaimana menghitungnya pun kami ajarkan tentang menghitung biaya penyusutan di dalam mereka melakukan kegiatan usaha mereka. Dan ini contohnya pada slide yang sudah kami tampilkan. Dan kami pun juga mengajar tentang ringkasan bisnis di dalam materi literasi keuangan ini. Maksudnya apa kami ajarkan membuat ringkasan bisnis ini? Ringkasan bisnis ini adalah salah satu bentuk cara yang sederhana untuk melakukan evaluasi hasil usaha mereka. Nah, dengan mereka bisa membuat ringkasan bisnis, mereka bisa melakukan evaluasi usaha mereka selama ini. Jika ada hal-hal yang masih belum baik atau kurang, mereka bisa melakukan perbaikannya ke depannya untuk usaha bisnis mereka tersebut. Nah, untuk evaluasi dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada dua bagian, before dan after, sebelum dan sesudah. Nah, sebelumnya para calon pemagang di Jepang itu belum mengerti tentang apa itu keuangan. Kemudian calon pemagang juga belum mengerti bagaimana membuat perencanaan keuangan dan proses serta pengelolaan dari keuangan tersebut. Kemudian para calon pemagang pun juga belum memahami sepenuhnya tentang tanggung jawab seorang muslim seperti apa. Ya, kemudian mereka pun juga belum memahami bagaimana mereka bagaimana caranya mereka melakukan suatu usaha atau bisnis tersebut. Tapi setelah mereka mengikuti kegiatan atau pelatihan ini, mereka akhirnya mengerti bagaimana tentang keuangan, dan mereka juga mengerti bagaimana membuat sebuah perencanaan keuangan,
mengelola dan memproses sebuah keuangan. Dan mereka pun juga memahami apa dari kewajiban atau tanggung jawab seorang muslim. Dalam hal ini kita juga memberikan pengarahan kepada mereka bahwa mereka pun harus sedikit bisa menyisihkan uang dari uang saku mereka untuk berbagi kepada pihak orang lain, yaitu dengan memberikan zakat, infak, atau sedekah seperti itu. Nah, setelah mengikuti pelatihan, mereka pun akhirnya memahami bagaimana mereka bisa membuat sebuah bisnis atau melakukan sebuah bisnis atau usaha baru dalam hal ini. Kesimpulannya, peserta magang setelah menerima pendidikan atau pelatihan dari materi kita ini, mereka mendapatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dalam perencanaan keuangan dan usaha baru bagi calon pemagang. Ya, bagi calon pemagang di Jepang mengenai pemrosesan keuangan dan usaha baru untuk masa depan mereka. Penting untuk diketahui dan dipelajari ya bagi mereka di sini memahami manajemen keuangan dan bisnis yang sederhana untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, maksudnya apa di sini? Kelangsungan hidup mereka, maksudnya di sini ketika mereka sudah kembali atau mereka masih ada selama masih di Jepang, mereka tidak lagi hidup susah, mereka kemudian bisa membuat, merencanakan keuangan dan bisnis baru mereka untuk masa depan mereka, agar mereka bisa kembali ke Indonesia dan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak lagi mengalami sebuah kesulitan seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini adalah foto-foto dari kegiatan saya bersama teman-teman atau tim pengabdian masyarakat. Nah, ini foto-fotonya saya bersama beberapa kemudian di sini adalah foto kegiatan kami di dalam ruangan. Ini adalah foto para peserta calon magang di Jepang. Kebetulan ini posisi lokasi yang berada di LPK Bangkit di Jakarta Selatan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya yang sedang memberikan penjelasan materi tentang literasi keuangan untuk usaha baru bagi calon pemagang di Jepang. Nah, ini mereka ketika mereka mengerjakan soal atau kasus yang kita berikan dalam bentuk lembar kerja. Suasananya cukup kondusif dan mereka sangat semangat sekali Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan ini, dan mereka sangat tertarik dengan pelatihan ini, dan mereka sangat bersyukur bahwa mereka bisa mendapatkan materi pelatihan ini, karena mereka dari tidak tahu bagaimana mengelola keuangan, merencanakan suatu usaha. Ketika mereka sudah mendapatkan pelatihan ini, mereka mempunyai gambaran untuk bisa melakukan usaha dan bisa membuat sebuah perencanaan keuangan yang baik. Nah, ini salah satu contoh lembar kerja yang dikerjakan oleh para peserta pada saat pelatihan. Nah, ini pun kami minta kepada salah satu peserta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, ya, hasil kerja mereka dari soal atau kasus yang kita berikan kepada mereka yang mereka kerjakan di dalam kelas. Nah, ini foto setelah selesai melakukan pelatihan, foto bersama oleh peserta atau calon pemagang di Jepang. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Minum sirup dengan selasi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.